semua, selamat malam. Pada malam hari ini aku ada di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Nah, hari ini aku akan naik bus menuju ke Jawa Timur, yaitu di Surabaya. Jam menunjukkan 19.46. Kalau mode normal itu udah gak ada bus menuju ke arah Surabaya ya. Bisa dikatakan yang recommended. Cuman akhir-akhir ini baru saja rilis sebuah bus dan itu sleeper datang baru dengan rute Surabaya Jakarta PP. Dia itu punya jam keberangkatan cukup unik, paling malam dari Jakarta. Ini sekarang aku OTW menuju ke titik naiknya bus, dan titik naiknya itu unik teman-teman, di mall di tengah kota Jakarta, dan cuma satu titik kenaikan, kayak travel gitu, point to point. Oke, sekarang langsung aja menuju ke daerah Kemayoran. Penasaran busnya apa? Ikuti terus video kali ini. Malah macet tetap yang kayak dari ke selatan ke apa, cuman yang ke pusat tuh lancar. Biasanya gini ini macet Pak ya? Macet. Tapi hari ini lancar. Lancar sih ini. Iya benar. Dari tadi lancar. Ini masuk Jakarta Pusat kan Pak ini Pak? Pusat makanya. Tapi yang ke selatan, ke barat tetap macet. Oke. Iya. Sini memang macetnya. Macet juga. Oh. Ya alhamdulillah berarti Pak hari ini. Iya, saya bingung bener. Jadi saya ke Grand Indonesia, ke HI juga lancar apa sih? Iya. Di sini udah macet, dari sini udah macet. Jadi bingung. Kalau nggak macet, Bingung. malah bingung. Sini ya. Oke, sini aja. Isi ya. Sekarang jam 8:30, aku udah berada di salah satu mall yang ada di Jakarta Pusat. Ini aku nggak mau belanja, tapi aku mau naik bus. Di sini memiliki keberangkatan dari mall, yaitu PO Mutiara Express. Bisa ada parkir di sana dengan keberangkatan jam 9 malam dari Jakarta Pusat menuju ke Surabaya. Sebentar, aku taruh sana dulu ya. Mau nukerin tiketku dulu, lalu masukin koper ini. Nah, itu dia teman-teman, bisnya ada di belakangnya, yaitu PO Mutiara Express. Dia merupakan pendatang baru, PO baru asal Surabaya kalau nggak salah ya. Dia datang langsung menggebrak menghadirkan 6 unit bus sleeper dari karoseri Laksana dengan sasis Mercy 1626 yang matic. Hari ini aku akan naik untuk menuju ke Surabaya, dan ini katanya masih 4 PP jalan, jadi masih baru banget. Mungkin banyak orang yang belum tahu ya, soalnya ini mungkin jadi alternatif pilihan buat teman-teman PJKA karena dia berangkat paling malam dari Surabaya maupun dari dari pusat kota Jakarta ini. Dia berangkat dari Kemayoran ini jam 9 malam teman-teman. Gokil nggak tuh? Kalau nggak salah terakhir yang bis paling malam sebelum ada ini yaitu PO Damri, busnya milik negara yang start dari Kemayoran juga sekitar jam 8 malam. Itu pun kalau weekend, kalau weekday sekitar jam 19, jam 7-an. Tapi ini dia punya formula yang berbeda untuk menggapai pasar tengah kota ini, yaitu jam 21.00 dari Mall Kemayoran ini. Dan dia juga punya jadwal pagi teman-teman, jam 9 pagi juga dari Mall Mega Glodok Kemayoran ini. Dan perjalanan kurang lebih akan ditempuh dalam waktu mungkin 10-11 jam ya, karena aku lihat di trip report teman-teman, bus ini tuh jalannya dipacu konstan 100 km per jam aja, nggak bisa lebih. Yang bikin penasaran itu servis makannya teman-teman. Servisnya kayak gimana? Nanti aja deh aku akan tunjukin. Ini sekarang jam 20:35, penumpang masih berada di luar semua dan bus masih belum nyala teman-teman. Terus kebanyakan atau semuanya nih kayaknya nih adalah penumpang online, karena kayaknya dia masih belum membuka agen offline deh kayaknya teman-teman. Jadi semua pemesanan via online bisa dibeli melalui websitenya langsung di www.mutiaraexpress.co.id. Aplikasi yang bisa diunduh di Play Store, juga bisa melalui online travel agent seperti Redbus maupun Traveloka. Jadi ketika kita masuk udah ada 2 driver yang, atau salah satu driver
drivernya itu juga sebagai kernet. Misalkan kita beli online gitu kan, kita tinggal menunjukkan kode booking atau tiket elektronik kita ke krunya. Boardingnya simple sih. Ini persis kayak travel, layanan travel, point to point gitu. Dia nggak ada penurunan lain selain di Medaeng sana di Red Bus Lounge. Oke teman-teman, ini jam 20.42 bisa dinyalakan dan dipersiapkan semuanya. Ini penumpang nunggu di sebelah sini nih. Nah, kita coba review dulu ya karena ini penumpangnya lumayan banyak. Oke, sekarang kita langsung aja masuk. Wih, disambut klasik orang Mas iki. Tempat sepatu. Amit nggih. Apa? Amit nggih. Oke, siap. Amit nggih, matur nuwun. Oke teman-teman, yuk sekarang kita lihat interiornya. Wah, aku ada di sini nih teman-teman. Ini seatnya totalnya piro Mas? 22. Tapi mati satu sementara untuk kru. Oh, untuk kru sementara. Berarti cuma 21 ya yang dijual ya? Nunggu balkonnya jadi dari Laksana. Oh gitu. Oh, nanti abis ini bakal tambahin lagi. Tambahin. Mungkin nanti ini buat penumpang sementara buat kru. Oke, siap. Langsung pada rame cuy, diserbu banyak orang. Nah, aku mau nge-review yang sini aja deh karena di sana udah banyak orang. Ini seatnya, ini total ada 21, harusnya 22 tapi ini untuk kru. Dan kita dapat bantal untuk fasilitas di dalam bus aja ya. Ada selimut, lalu ada audio video on demand, basisnya Android. Jadi misalkan teman-teman mau nge-play musik atau pengen internetan itu bisa di sini. Dan ini nggak terlalu gede, pas mungkin sekitar 13 inch. Selimutnya masih plastikan cuy, jadi baru di laundry. Terus kita juga akan dapat air mineral aqua. Sama satu lagi ini ada tas kresek. Dan seatnya kayak gini. Ini setengah bludru untuk kaki. Ini kulit imitasi teman-teman. Nah kenapa kok dibedain? Karena biasanya kaki itu agak kotor. Jadi dikasih bahan yang lumayan mudah untuk membersihkannya. Sedangkan kalau ini untuk sisi kenyamanannya. Udah dipikirkan sama Mutiara kayak gitu nih. Dan lihat nih, konsepnya kayak gini, turun, naik, turun. Ini konsepnya adalah konsep zero gravity. Ketika kita tidur itu nyaman banget. Jadi nggak flat gini teman-teman. Ini termasuk kayak di kemarin aku waktu di Jepang ada bus namanya Kanto bus. Itu sleepernya kayak gini. Jadi turun cekung, lalu naik, baru turun lagi. Ini untuk tidur ini enak banget. Bis ini emang berangkatnya malam banget sih. Kurang 9 menit lagi bisnya akan berangkat. Nah mungkin nyampe Jakarta ya. Mungkin nyampe Surabaya sekitar jam-jam 7, jam 8 udah terang sih. Ketika masuk kita udah dibagiin, ini ada plastik untuk melastikin sandal kita. Ini yang dipastikan bersih terus teman-teman. Dan ini dia seatnya, seat yang bawah. Ini tampilannya kayak gini. Untuk tipe SR3 ini udah ada upgrade, yaitu sekarang di sini udah dapat kaca yang lebih gede dibandingkan SR2. Sekarang dipotong gini garis desainnya sehingga penumpang yang bawah juga dapat view ke samping. Ke depan juga ada sih, tapi nggak begitu banyak karena udah ketutup sama kru. Bus menggunakan bodi dari SR3 Suits Class Panorama, yang artinya ini tuh single glass. Jadi pandangan penumpang ke depan cukup luas. Untuk seat sleepernya yang paling depan juga dibolongin, dikasih kaca gitu. Jadi bisa nonton ke depan dengan view yang cukup luas teman-teman. Bodinya ini tingginya kalau nggak salah cuma 3,7 karena nggak bisa tinggi-tinggi. Busnya sleeper, penumpang dikit dan posisi sleepernya ada di atas, penumpang ada di atas. Sehingga kalau misalnya terlalu tinggi akan menyebabkan limbung. Apalagi ini bus menggunakan chassis Mercy 1626. Suspensinya itu ada di tengah, narrow, bukan yang sistem suspensi wide. Jadi potensi limbungnya agak tinggi, makanya bodinya nggak bisa terlalu tinggi teman-teman. 3,7 mentok 3,8. Dan untuk liverynya ini cukup cakep ya. Ada logonya Mercy, terus tulisan Mutiara Express. Dan sini kayak ada ombak kayak gini, terus warnanya ungu gitu. Emang beda dari yang lain deh kayaknya ini bus. Titik naik dan turunnya pun juga unik di tengah kota Jakarta. Jam 21.02 bus diberangkatkan dari Mall Kemayoran. Nah, ada satu yang unik nih teman-teman. Tempat naruh sandal ataupun sepatu
Nih ada di sini ternyata. Nah ini bisa buat 2 sepatu bisa ini. Luas banget soalnya. Oh iya, di sini juga ada kayak ular kobra ini ya. Ini ada lampu bacanya cuy. Tapi nyala ini gimana ya? Oh gini. Dan di sini juga ada port USB kalau mau ngecas di sini. View ke depan kita bisa lihat dari sini. Dan kenapa kok tasku tak taruh sini nggak di bagasi? Karena tadi bagasinya penuh dan ini resiko karena aku bawa laptop. Jangan nggak bawa laptop, aku taruh di bawah aja, ini bisa lebih longgar teman-teman. Tapi misalkan di sini tuh kepada para penumpang ada announcement. Express. Selamat datang di dalam kabin ME905. Perkenalkan, saya Danang dan teman saya Alfian. Kami kru yang akan mengantarkan perjalanan Anda dari Jakarta menuju Surabaya. Semoga para penumpang menikmati perjalanan bersama PO Mutiara Express. Terima kasih. Oke teman-teman, ini udah dimatiin semua. Ya tinggal lampu-lampu pemanis ini aja sih. Lagi udah dimatiin, kabin senyap, nggak ada musik, dan ini cocok banget untuk istirahat. Setelah ini bus langsung cus menuju ke rumah makan dan nggak ada ambiran-ambiran sama sekali. Gokil. Asli teman-teman, di sini tuh senyap banget. Dan misalkan teman-teman butuh privacy, ini bisa ditutup nih dulu. Terus misalkan juga pengen sini juga kelihatan, tinggal tutup ini aja. Tirainya bikin kita full privasi. Cuma depan aja sih yang malah gak privasi. Tapi ya siapa yang ngintip dari situ juga. Ini kita masuk tol di tol anu teman-teman ya. Dari tengah kota dia menuju ke utara, menuju ke arah Tanjung Priok nih. Tadi aku kaget soalnya aku lihat tuh kok ada kantor Pelindo, ini deket sama pelabuhan nih. Ternyata emang bener di arah ke utara ke pelabuhan untuk keluar tolnya. Untuk keluar ke arah Jakartanya dia menyusur ke utara dulu. Atau jangan-jangan dia mampir Pulau Gebang ya? Soalnya arahnya arah Pulau Gebang nih cuy. Sampai di Cikunir nih teman-teman. Berarti bus ini nggak mampir Pulau Gebang dan langsung cus menuju ke pemberhentian selanjutnya, yaitu di rest area kayaknya nih, di rumah makan mana gitu. Gokil sih, udah kayak travel aja. Satu jemputan langsung berangkat. Kami beritahukan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki rest area KM57 untuk beristirahat sejenak dan menukarkan konsumsi di tenan McDonald dengan menunjukkan barcode tiket masing-masing. Kita udah sampai di rest area kilometer 57. Jadi kurang lebih sekitar 1 jam 17 menit setelah meninggalkan mana tadi Kemayoran, kita udah berhenti untuk servis makan teman-teman. Ternyata servis makannya kali ini ada di restoran McDonald. Gokil, baru kali ini loh ada bus yang servis makannya di McD. Sekarang kita langsung menuju ke McD di seberang sana teman-teman. Bisa parkir di sebelah sini.
Di sini McD nih katanya nyebrang gitu. Untuk keberangkatan malam aku dapat informasi itu dari timur maupun dari barat dia servis makannya McDonald. Tapi kalau siang itu CFC itu teman-teman. Nah ini pas keberangkatan malam, jamnya malam banget dan jarak antara servis makan dengan titik keberangkatan itu kurang lebih sekitar 1 jam. Jadi masih orang belum pada tidur sih. Misalkan terlalu jauh kan dengan keberangkatan estimasi sekitar jam 9 itu misalkan rest areanya agak jauh atau makannya agak jauh gitu kan gak enak ya. Misalkan udah tengah malam ini dibangunin, ini masih jam ini masih worth it sih teman-teman. Dan servis makannya di sini loh, McD. Nah ini cara pesennya gimana nih? Itu cara nukerin tiketnya nih. Kita sebagai penumpang baru pertama kali loh dari penumpang bus. Servis makannya McD. Dan ini dia jatah servis makan PO Mutiara. Ini adalah sepaket ayam McD teman-teman. Kita tinggal nunjukin aja ke petugasnya tiket elektronik kita. Cuman minusnya ini tadi kan aku agak belakang ya, tengah-tengah ke belakang lah. Orangnya cuma 1 tadi tuh. Jadi antriannya cukup lama teman-teman. Tapi nggak masalah lah. Sekarang kita lihat servis makannya kayak gimana nih. Baru pertama kali nih. Jadi ini dia teman-teman servis makannya. Ini ada nasinya kecil. Ayam juga ayam yang kecil. Terus dapat burger daging sapi. Udah itu aja sih, ini kosong, ini tisu, dan sayang banget ya minumnya air mineral lagi nih loh. Ekspektasiku tadi tuh minumannya kayak cola, atau kayak fruity. Itu ternyata minumannya ini teman-teman. Ini mungkin paket yang paling light gitu ya teman-teman ya. Tapi ketambahan burger ini, mungkin burger ini sebagai snack karena di sini tuh nggak dapet snack selama perjalanan. Ini mungkin pengganti snacknya yaitu beef burger. Yaudah sekarang mau menikmati makanan ini. Ini kalau untuk perut-perut yang karet kayaknya kurang deh nasi segini cuman berapa kunyahan habis ini. Ya udahlah nggak apa-apa, sekarang kita nikmatin servis makan dari PO Mutiara. Alhamdulillah teman-teman udah selesai kelar makan, kita beresin dan kita langsung aja kembali ke bus. Sekarang aku mau menuju ke busnya tapi tak ke macet sebentar. Servis makan dari PO ini tuh menurutku emang cukup beda ya dari PO lainnya, yaitu dia pakai McD, McDonald. Aku yang nemuin minusnya ini, pertama ekspektasiku terhadap McDonald tuh tinggi banget. Ternyata minumnya cuma air putih teman-teman. Dia bukan menghasilkan air putih ya, cuman kalau bisa di-upgrade lah karena kan udah tampilannya McD nih, masa minumnya air putih gitu. Makanan McD kan pastinya enak ya. Untuk makanan McD itu di seluruh dunia kan rasanya pasti sama. Cuman minusnya ini menurutku porsinya teman-teman, nggak terlalu banyak. Jadi untuk perut-perut yang karet gini kayaknya kurang puas deh masalah snack. Makanan snack kan kalau aku pernah baca di medsosnya PO Mutiara kan snacknya diganti burger. Nah dengan makan itu, makan ayam, nasi sama burger itu kok kayaknya masih kurang teman-teman ya. Jadi aku saranin apalagi yang trip pagi nih. Apalagi yang trip pagi itu kan biasa di perjalanannya kan terasa lebih panjang ya. Aku saranin bawa makanan lagi deh, jajan-jajan buat cemilan gitu. Tapi kalau trip malam mah nggak begitu ya, karena kan abis ini aku mau tidur, mungkin bangun-bangun udah subuh atau udah mendekati Surabaya. Oh iya, sekaligus aku mau ngasih tahu harganya bus ini. Tarifnya itu kalau aku beli di websitenya langsung itu harganya 430 karena masih promo launching. Kalau normal itu harganya teman-teman bisa dikatakan ini bus termahal ya, harganya 615. Tapi kayaknya dengan harga segitu menurutku agak sedikit overpriced sih. Ya emang jamnya bagus, busnya bagus, pelayanannya juga bagus, krunya ramah. Cuman minusnya ini nggak ada snacknya diganti dan makannya kurang kenyang menurutku teman-teman. Itu aja sih, ya aku tak mau ke masjid dulu. Udah pada sebagian besar ngumpul, masih nunggu beberapa yang masih ada di dalam sana. Dan aku agak sedikit salfok nih teman-teman dengan
tulisan yang ada di bawahnya SR3 Panorama. Kita zoom ya. Nah, tulisan trayeknya itu agak menarik nih. Jakarta, Surabaya, Malang non ekonomi. Ini bau-baunya dia akan buka Malang deh, tapi nggak tahu juga ya. Soalnya aku barusan hari ini tahu kalau stikernya ini tulisannya ada Malangnya, nggak tadi cuma trayeknya doang atau dia emang benar-benar buka Malang, masih belum tahu teman-teman. Tapi kalau untuk armada untuk masuk Malang itu kayaknya mumpuni juga ini, bersaing di antara raksasa-raksasa Malang yang memiliki layanan atau servis yang di atas rata-rata untuk PO akap di Indonesia saat ini udah sangat mumpuni. Pakai Mercy 1626 Matic, bus sleeper dengan layanan makanan di McDonald, dan jamnya juga malam teman-teman, start malam dari Kemayoran. Gokil sih ini. Bis ini tuh rilis jumlahnya ada 6 deh kalau nggak salah, semua sleeper kayak gini. Legasi SR3 Suits Class Panorama ini teman-teman. Ini aku tak jaga-jaga sambil misalkan ini bisnya datang sekitar jam 9 itu pagi-pagi perut kerucukan, aku tak beli snack di sekitar sini aja deh. Dan aku belum ngasih tahu fasilitas di paling belakang ya. Ini ada toilet yang bisa digunakan ketika bus berjalan. Dan ini udah ada sandal toiletnya sendiri teman-teman. Jadi ketika turun nggak perlu nggak basah lagi nih. Good job sih. Ada tempat sampahnya juga. Tapi ini nggak bisa buat buang air besar ya. Hanya untuk buang air kecil aja. Nah biasanya di sini tuh ada kayak dispenser, terus kayak ada tempat-tempat untuk minibar lah, ada kayak kopi, free teh dan lain sebagainya dan snack. Cuman ini masih gak ada. Aku tadi sempet denger katanya mau dimasuk Laksana lagi, bikin kayak apa gitu loh. Mungkin ditambahin itu ya ke depannya ya. Tapi soalnya kalau dengan harga reguler 615.000 dengan fasilitas gak ada minibar, menu cuman yang diunggulkan selain sleeper adalah menu servis makannya, itu kayaknya masih tetap overpriced sih teman-teman. Tapi semoga aja ada ditambahin kayak minibar lah, jadi orang bisa bikin kopi, teh atau snack unlimited di sini. Karena emang standarnya bus di Jawa Timur ke arah Jakarta hampir semua menggunakan ini teman-teman. Apalagi ini bus dengan layanan kelas atas. Aku sarankan kalau naik bus ini, kalau masih ada seatnya, coba teman-teman pilih yang depan sendiri ya, atas maupun bawah. Karena yang belakang ini seperti biasa, seperti suits kelas pada umumnya, ini tuh nggak terlalu longgar. Ada avotnya dan ada ini teman-teman. Nah ruangannya, jadi ruang kaki kita gerakannya kurang bebas, tapi ya worth it sih. Kaki kita di sini, pas di sini. Kalau yang depannya bebas banget. Ini kan luas banget teman-teman. Jadi buat nyimpen tas segede ini aja masih bisa. 2305 kita udah bergerak meninggalkan rest area kilometer 57. Tersendat sini lagi rapat. Nah ini ada penumpang yang ke depan. Jadi kalau mau ngerokok tinggal maju ke depan kayaknya nih. Oh iya teman-teman, ini kan jam 23.05, kita masih ada di daerah rest area 57 ya. Dan pastinya kita akan ngelewatin waktu subuh. Jadi tadi aku udah kasih tahu kalau subuh nanti akan berhenti di rest area kilometer berapa, 506 sekitar Ngawi mungkin ya. Ya bagus lah. Lagi nih teman-teman, aku kelupaan untuk bawa jaketku ada di koper dan udah tak packing gitu kan. Mau buka lagi tuh rasanya kok males gitu kan. Aku akhirnya ngandelin selimut aja. Cuman sayangnya selimutnya itu tipis banget. Tidak kasih tahu ya. Nih selimutnya tipis banget loh. Dan misalkan tak pakai gini ya, full gini ya. Nah ini udah kelihatan kakinya. Jadi misalkan mau ngerubutin bagian atas gini, bagian bawahnya kebuka. Ini gak terlalu gede. Ya semoga aja bisa menjadi masukan buat manajemen Mutiara lah. Selimutnya yang bed cover gitu loh. Nah tapi untuk ukuran bus awal yang baru jalan
Ini udah lumayan worth it sih, udah lumayan bagus. Semoga kedepannya pasti ada improve lagi. Kita sekarang udah sampai di rest area kilometer 429 di Ungaran. Cukup dingin sih. Ini bus berhenti untuk mempersilahkan penumpangnya melaksanakan ibadah sholat subuh. Yang pengen sholat subuh ya monggo, yang pengen tidur ya monggo nih teman-teman. Nah ini drivernya lagi ngecekin penumpang udah komplit atau belum, karena for your information bis ini tuh nggak ada karnetnya. Driver juga merangkap sebagai karnet teman-teman. Udah kayak PO Sinar Jaya aja nih. Ya mungkin nyampe di mana Surabaya kurang lebih sekitar jam 9 lah. Karena tadi ketika dari Jakarta pun banyak banget perbaikan jalan sehingga agak sedikit macet tersendat. Dan ini berarti kurang lebih sekitarnya 30 menit untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Santai sih, karena mau berangkatnya paling belakang, nyampe juga terakhir. Jadi kita mau nikmatin lagi, kita tidur lagi. Ini bangun-bangun udah terang deh. Kita sambil nunggu berangkat sambil lihat avotnya ya, ada apa aja. Ada musik, kok kembaliin browser. Musik. Ya, lagu-lagu barat. Terus kita lihat videonya ada apa aja. Ada film-film terbaru sih 2022. Lumayan banyak pilihan filmnya. Lumayan lah untuk mengisi kegabutan. Terus misalnya teman-teman pengen nikmatin audionya di mana ya? Oh, di sini ada jack audionya teman-teman. Kalau misalkan nggak bawa, nanti speakernya akan keluar di sini dan takutnya nanti malah ganggu yang sini, yang di sebelahnya sini. Dengan bawa sendiri aja. Jam 4:58 kita udah bergerak kembali meninggalkan rest area kilometer 429 Ungaran menuju ke Surabaya. Kita masih berada di Caruban dan ini exit masuk rest area ini. Waduh. Ya masuk rest area nih cuy. Ini masih nyampe di rest area Saradan jam 7:28. Jadi tadi itu berhenti di rest area Ungaran untuk sholat subuh. Lalu di sini tuh ada penumpang yang morning call, panggilan alam di pagi hari, sehingga bus berhenti di sini karena busnya nggak ada fasilitas toilet yang memadai untuk BAB. Jadi harus berhenti di sini teman-teman. Ya nggak apa-apa lah. Perjalanan mungkin nyampe di mana di Surabaya jam 9.
Surabaya Jakarta 12 jam dengan 1 titik penjemputan menurutku emang agak lama ya, karena emang pertama jalanan tadi di daerah Jakarta, sepanjang Jakarta Semarang tadi tuh banyak perbaikan jalan tol, dan bus ini tuh gak bisa lebih dari 100 km per jam, mungkin bisa pas turunan. Jadi emang di limit dari Mercedes-Benz-nya. Untuk Mercy yang 1626 Matic itu seingatku di limit 100 km per jam teman-teman. Nah aku sekarang mau ke depan aja karena di dalam tuh AC-nya lumayan dingin dan aku nggak bawa jaket sama sekali teman-teman. Dan ini loh bus Mercy 1626 Matic. Tadi aku sempat ngobrol sama krunya, bus ini ternyata di limit 105 km per jam, nggak bisa lebih. Karena ini masih garansi dari pihak Mercedes-Benz. Kalau dilepas limitnya, garansi mesinnya bakal hilang. Makanya dipertahanin dulu nih. Wes lengkap? Kurang 5. Oh ya wes, tadi kene. Biasanya reguler jam berapa normal? Ambil siapa ya? Yang mana ini berarti ya, Mas? Wah, single glass yo lumayan lepas ini ya. Pokoknya aku ketemunya gagal putih ini Mas. Apa nih? Gagal putih kulitnya. Alibi nih ngono ya. Single glass pagi-pagi menghadap matahari, Pak. Oven tenan nih. Kita udah masuk gerbang tol Waru Gunung Joy. 12 jam Surabaya Jakarta. Kami beritahukan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki Red Bus Surabaya, sekaligus pemberhentian terakhir untuk unit ME 905. Perhatikan barang bawaan Anda jangan sampai tertinggal. Semoga para penumpang menikmati perjalanan bersama kami PO Mutiara Express yang kami berikan sebelum dan sesudahnya. Sekitar jam 9 kita udah masuk di Surabaya, dan habis ini kita akan turun di Red Bus Lounge yang ada di Medaeng. Ini bukan Surabaya kota ya, masih Surabaya pinggiran. Malah masuk Sidoarjo malah. Jadi perjalanan Surabaya Jakarta ditempuh dalam waktu kurang lebih sekitar 12 jam. Bukan waktu yang mengesankan menurutku ya, karena beberapa faktor sih, kayak kemacetan, bukan kemacetan sih, perbaikan jalan di mana tadi selepas Cikampek, lalu berhenti untuk subuhan dan berhenti lagi untuk tadi ada penumpang yang lagi kebelet. Dan yang salah satu faktornya yaitu bus ini kan masih garansi, jadi limitnya masih dijaga 105 km per jam, jadi ya nggak bisa ngejar keterlambatan teman-teman. 12 jam loh cuy, bayangin. Dan bener kan prediksiku, ketika pagi tuh kalau kita nggak bawa cemilan sendiri, makanya kemarin malam di rest area aku udah bawa jajan, beli jajan di rest area, karena emang ya lumayan lapar sih dan bingung. Biasanya kalau bus-bus lainnya kan kita ada servis kayak bikin kopi sendiri atau teh sendiri minimal buat ngangatin perut lah. Ini kan dari PO ini kan cuma ngasih air mineral aja. Terus misalkan kita bilang snacknya burger, kan hanya bisa dimakan ketika pas anget aja. Misalkan burgernya, snacknya dimakan buat pagi, kan udah nggak enak teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ini juga jadi masukan lah buat PO Mutiara untuk bisa lebih baik lagi lah dari sisi servis dan dari sisi bisa dibilang manajemen waktu ya. Konsepnya udah bagus nih, point to point, cuman satu ampiran aja dan nggak mampir kemana-mana, tapi 12 jam. Nah ini tadi juga beberapa penumpang udah sedikit komplain bisnya datangnya agak lama gitu. Tapi udah mau gimana lagi, untuk pelayanan kru juga udah maksimal, udah bagus. Itu aja sih teman-teman. Ini sekarang kita udah masuk di Medaeng, dekatnya Brimob. Sekarang aku mau tata-tata dulu sebelum nanti akan turun di Red Bus Lounge. Oke? Mas, ini mas, amit mas,
Oh iya, sampai siap. matur nuwun. Sami-sami. Sampai jumpa lagi. Siap. Alhamdulillah. Bisa meneh wis gak iso banter. Di komplain penumpang langsung cuy. 9:19 kita udah sampai di Red Bus Lounge, depannya rumah makan koki kita, rumah makannya PO Sugeng Rahayu. Nah, di sini. Nah, bus sekarang akan melanjutkan perjalanan ke Legundi di poolnya sana, teman-teman. Oke teman-teman, itu dia video perjalananku dari Jakarta menuju ke Surabaya menggunakan PO Mutiara Express. Overall unitnya nyaman, terus pelayanannya juga bagus untuk krunya, dan juga cara kita mendapatkan tiket cukup mudah. Bisa menggunakan online travel agent kayak Redbus ataupun Traveloka, dan juga bisa melalui websitenya dan aplikasinya. Ya, dengan segala kekurangannya, semoga aja bisa menjadi evaluasi buat PO Mutiara Express agar tetap eksis di jalur Surabaya Jakarta. Oke, sampai segini dulu video kali ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Ya, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya, dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.